M-Trader, selamat datang dan selamat belajar di channel YouTube M-Trade. Ngomongin soal trading nih, kita nggak afdol banget kalau kita nggak bahas yang namanya analisis teknikal atau kalian belum paham yang namanya analisis teknikal. Karena apa? Karena analisis teknikal ini merupakan pedoman wajib bagi kalian para trader. Karena analisis teknikal ini biasanya digunakan untuk menilai kondisi di market nih. Kenapa kok bisa gitu? Karena di analisis teknikal isinya itu merupakan histori harga masa lalu dan bisa ngasih gambaran tentang pergerakan pasar yang akan datang. Nah, salah satu indikator teknikal dasar yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham adalah candlestick. Apa sih itu candlestick dan gimana cara nentuin beli saham atau beli posisinya waktu candlesticknya kayak gimana? Kita akan bahas tuntas di video kali ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube M-Trade dan turn on your notification biar nggak ketinggalan video-video update saham terbaru. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar M-Trade sekarang di mtrade.id/WhatsApp atau klik di bawah sini ya. Nah, candlestick ini merupakan salah satu jenis grafik saham yang dipakai untuk menampilkan pergerakan harga saham dalam satu periode. Keunggulan dari candlestick ini, teman-teman bisa lihat harga pembukaan, harga penutupan, harga terendah, sampai harga tertinggi suatu saham pada hari itu loh. Kalau kita perhatikan lebih dekat, candlestick ini terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, ada body candle yang nunjukin harga pembukaan dan harga penutupan. Yang kedua, ekor candle yang nunjukin harga tertinggi dan harga terendah saat itu. Nah, warna hijau menggambarkan peningkatan harga saham yang sering disebut sebagai bullish, yang berarti harga penutupan lebih tinggi nih dibandingkan dari harga pembukaan. Sedangkan warna merah di sini menunjukin penurunan harga saham atau harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan, yang sering kita sebut sebagai bearish. Ilustrasi pembentukan pada harga candlestick kita bisa lihat di sini. Misal pada suatu hari harga open suatu saham ada di Rp1.000. Ternyata pada perdagangan sesi pertama naik sampai menyentuh ke harga 1.700. Maka kita akan melihat nih candle yang berwarna hijau. Katakanlah harganya turun ke 1.350. Nah, yang terjadi adalah candle tersebut bakal ngebentuk ekor yang nunjukin kalau harga saham tertinggi pernah sampai ke level 1.700. Tapi ternyata menjelang penutupan market, harganya masih terbawa turun di bawah harga open sampai ke harga 700 dan di akhir sesi harga tertutup di level 800. Maka candle ini akan berubah menjadi warna merah dan terbentuk ekor kecil. Setelah tahu nih cara membaca candlestick, selanjutnya kita akan bahas seputar pola candlestick. Dan gimana sih cara entry di harga ideal kalau ketemu pola-pola tersebut? Jadi dalam tiap fase harga saham, pola candlestick ini biasanya berbeda-beda teman-teman. Beberapa pola candlestick yang single yang sering banget ditemukan itu diantaranya. Pertama, ada candle Marubozu. Candle Marubozu ini bentuknya berupa body candle yang nggak punya ekor atas dan bawah. Kalau kamu nemu candle Marubozu warnanya hijau dan disertai volume transaksi yang besar, ini akan berpotensi mengalami kenaikan harga di hari berikutnya. Kebalikannya, kalau muncul candle Marubozu berwarna merah, nunjukin tekanan jual yang sangat kuat dan kalau dibarengi dengan volume transaksi yang besar, berpotensi melanjutkan penurunan. Di sini ada contoh saham BBYB. Dia full membentuk candle Marubozu, diikuti dengan volume transaksi yang besar juga. Ini menandakan kalau BBYB berpotensi lanjut naik di hari berikutnya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kita sebagai trader bisa melakukan nih strategi buy on breakout. Di saham Arthur, di sini ada candle Marubozu yang breakdown dari MA20-nya dan dibarengi dengan volume yang cukup besar juga. Ini bisa menandakan nih kalau harga berikutnya berpotensi kembali turun. Dan sebagai trader kita bersiap untuk cut loss atau profit taking dulu kalau teman-teman yang udah profit ya. Pola candle yang kedua ada candlestick hammer dan hanging man. Kedua pola candlestick ini mirip, bentuknya kayak palu teman-teman. Hammer ini biasanya muncul setelah terjadi tren turun. Ekor yang panjang juga menandakan banyaknya yang menjual saham dan menekan harganya turun. Tapi diikuti dengan dorongan beli sehingga mendorong harga penutupannya lebih tinggi. Di sini ada contoh Indofood, INDF. Ketika candlestick hammer terbentuk, maka trennya berubah naik dan area candlestick hammer menjadi area support.
Jadi sebagai trader bisa melakukan pembelian nih di area support dengan potensi menguji area resisten di 7.000 yang diperoleh dari high bulan Mei 2019. Kalau hammer biasanya terbentuk di akhir sesi downtrend, maka kalau hanging man biasanya muncul di akhir tren bullish yang disusul dengan penurunan harga. Jadi kebalikan ya teman-teman antara hammer dan hanging man. Contoh pada saham Cepin yang membentuk hanging man pada resisten nih. Ketika ini terjadi, biasanya harga cenderung terkoreksi dan masuk ke masa downtrend. Sebagai trader, kita bisa lakukan pembatasan risiko teman-teman. Berikutnya nih, ada candle shooting star dan inverted hammer. Sama seperti sebelumnya, kedua pola candlestick ini mirip, cuma memiliki sinyal trading yang berbeda, tergantung di mana keduanya muncul. Candle shooting star biasanya muncul dari uptrend menuju ke downtrend. Shooting star ini terkonfirmasi kalau candle setelahnya breakdown teman-teman. Di sini ada contoh EMTK biar teman-teman lebih paham. Setelah muncul candle shooting star, hari berikutnya muncul candle merah yang semakin besar dan breakdown dari MA20-nya. Di sini kita bisa menyimpulkan nih kalau EMTK berpotensi melanjutkan penurunannya. Nah, kalau candle seperti ini muncul setelah harga turun atau downtrend, maka pola ini disebut sebagai inverted hammer. Jadi kebalikannya ya teman-teman ya. Kita langsung lihat aja contohnya, seperti saham SMRA ini, muncul candlestick inverted hammer, maka arah pergerakan selanjutnya naik dan area candlestick menjadi area support. Sehingga trader bisa melakukan pembelian di area tersebut sebagai area buy on support atau buy on weakness ya teman-teman. Yang keempat, ada candlestick doji. Doji ini merupakan pola candlestick yang nunjukin kalau harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Umumnya ada 3 jenis doji. Yang pertama, doji gravestone yang nunjukin potensi harga yang akan berbalik arah menuju ke downtrend. Kekuatan beli lebih besar di awal, tapi kemudian tekanan jual menguat dan mendorong harga kembali ke level terendah, sehingga terbentuklah ekor panjang di atas. Di sini ada contoh INKP setelah terbentuk candle gravestone doji pada resisten, harga breakdown nih dari low candle sebelumnya di harga 8.600. Hal ini nunjukin kalau INKP berpotensi melanjutkan penurunannya dan sebagai trader kita harus siap dengan pembatasan resiko. Yang kedua ada doji dragonfly yang nunjukin pergerakan harga yang berpotensi mengalami kenaikan atau uptrend. Bentuknya seperti huruf T kapital yang nunjukin kalau ada penolakan terhadap penurunan harga. Dan kemudian tekanan beli mendorong harga lebih tinggi nih menuju harga pembukaan. Makanya terbentuklah ekor yang panjang di bawah. Contohnya pada saham INKP ini dragonfly doji terbentuk setelah terjadinya pembalikan arah. Karena doji ini masuk dalam indecision candle, buat tahu pergerakan selanjutnya kita bisa lihat dari indikator teknikal lainnya. Kita tahu kalau dragonfly doji sudah memantul dari area support MA100 daily-nya dan setelahnya terbentuk candle hijau yang volumenya lebih tinggi. Jadi harganya berpotensi mengalami kenaikan. Yang ketiga ada long-legged doji atau doji berkaki panjang. Jenis doji ini menunjukkan adanya ketidakpastian yang terjadi setelah adanya kenaikan atau penurunan yang kuat di pasar. Tapi pola ini nggak selalu menandai akhir sebuah tren. Long-legged doji juga bisa menandai awal periode konsolidasi. Yang kelima, ada pola candlestick long body candle. Nggak jauh beda sama candle Marubosu, perbedaannya terletak hanya di ekornya saja teman-teman. Dimana long candle masih punya ekor yang terlihat dengan jelas, tidak seperti Marubosu yang sama sekali nggak punya ekor. Long body candle ini biasanya jadi pertanda reversal tergantung posisinya di resisten atau di support. Long body candle hijau menandakan adanya penguatan, begitu pula sebaliknya teman-teman. Itu tadi 5 pola candlestick single yang bisa kamu perhatikan untuk entry di saham. Dengan memahami candlestick, kita akan lebih gampang melakukan analisis teknikal nih teman-teman. Selain itu, panjang body candlestick juga bisa nunjukin seberapa dominan kondisi bullish atau bearish. Dan dalam analisis teknikal, pola candlestick ini bisa dijadikan sebagai alat konfirmasi yang digunakan bersama-sama dengan indikator lainnya. Mau dapat edukasi lengkap seputar analisis teknikal dan analisis fundamental? Subscribe channel YouTube MTED ya, dan follow sosial media MTED karena kita sering bagi nih edukasi gratis juga nih teman-teman. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih banyak lagi, edukasi lebih lengkap lagi, bisa langsung aja download aplikasi MTED, bisa di lewat App Store atau Play Store. Nah, sekian dulu video dari MTED. See you, bye-bye di video selanjutnya.